Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga semuanya sehat ya. Amin. Nah, anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pada pelajaran bab 4 tentang hidup lapang dada dengan berbagi, yaitu tentang zakat. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang zakat. Untuk selanjutnya silakan anak-anakku simak penjelasan materi berikut. Tujuan pembelajaran pada hari ini ada 3. Yang pertama, menjelaskan makna zakat dengan benar. Yang kedua, menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat dengan benar. Dan yang ketiga, menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan zakat dengan benar. Nah, zakat. Tahukah kalian makna zakat? Zakat berasal dari bentuk kata zakah yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan harta, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta. Pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak, sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan, dan pensuci dari dosa-dosa. Dalam Al-Quran disebutkan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103. Menurut istilah dalam kitab Al-Hawi Al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut musaki, sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahik. Macam-macam zakat. Zakat itu ada 2. Yang pertama, zakat fitrah. Fitrah menurut bahasa artinya bersih atau suci, sedangkan menurut istilah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan. Sedangkan zakat mal disebut juga zakat harta. Zakat mal disebut juga harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, hukum zakat fitrah adalah wajib. Adapun orang yang berkewajiban menunaikan zakat fitrah apabila memiliki kelebihan harta untuk makan sehari semalam keluarganya dan masih diberikan umur dari akhir Ramadan hingga terbenam matahari. Ketentuan zakat fitrah yang pertama itu zakat fitrah berupa bahan makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, dan lain sebagainya yang dikonsumsi sehari-hari. Banyak zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras, tentunya dengan kualitas beras yang bagus yang dimakan sehari-hari. Ketentuan zakat fitrah yang ketiga yaitu waktu mengeluarkan zakat fitrah dikeluarkan saat matahari terbenam akhir Ramadan atau pada malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri.
Namun zakat fitrah boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. Yang keempat, orang yang berhak menerima zakat fitrah yaitu 8 golongan sebagaimana penerima zakat mal. Zakat mal, adapun yang termasuk zakat mal adalah hasil perdagangan atau perniagaan, hasil perkebunan, hasil pertanian, penangkapan, peternakan, barang temuan emas dan perak. Penghasilan juga harus disakati yang dikenal dengan zakat profesi. Ketentuan zakat mal, ketentuan bagi yang wajib berzakat. Orang yang wajib berzakat antara lain beragama Islam, balik dan berakal, bebas dari hutang dan merdeka, atau bukan budak atau hamba sahaya. Ketentuan harta yang wajib disakatkan itu cara memperoleh dengan halal dan baik. Hartanya berkembang, milik sendiri dan memiliki kekuasaan untuk menggunakannya mencapai 1 tahun atau haul dan mencapai zakatnya. Ketentuan penerima zakat yaitu fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Yang ketiga, amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Mualaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariat. Ketentuan penerima zakat. Yang lain, yang kelima itu rikab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Kemudian qarimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan istana. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk dakwah, jihad dan sebagainya. Ibnu sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam kepada Allah.